Oke, setelah banyak sekali ya fitnahan-fitnahan, cacian makian yang keji-keji kepada orang-orang yang menyuarakan kebenaran mengenai nasab Ba'alwi dan juga membongkar segala kelakuan atau perbuatan buruk mereka yang telah mereka lakukan terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, juga agama ini. Nah, ini muncul lagi nih, penilaian buruk dari seseorang yang notabene itu ya masih saudara kita sendiri gitu loh. Dia itu bernama Ulil Absor, Abdallah gitu ya. Dan saya yakin semua kalian semua itu udah tahu lah mengenai ini gitu ya. Si Ulil Absor ini ngomong apa dan apa yang dia lakukan gitu ya. Karena udah banyak sekali content creator yang ngebahas si Ulil Absor ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan baru dengar mungkin gitu ya. Ini saya kasih tahu. Jadi si Ulil Absor ini nge-retweet tweetannya Kiai Fuad di Twitter gitu ya. Dengan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Yang membuat hati kita sedih gitu ya. Kenapa ada orang di PBNU yang bisanya gitu berbicara seperti ini kepada beliau-beliau, kepada orang-orang yang menyuarakan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa, negara, juga agama kita gitu. Agama Islam khususnya ya. Nah, mungkin akan saya bacakan gitu ya secara lengkapnya si Ulil Absor ini ngomong apa dan penilaian buruk dia kepada para penyuara kebenaran itu seperti apa gitu ya. Ya akan saya bacakan gitu di sini. Jadi si Ulil Absor ini bilang begini gitu. Baik yang anti maupun yang pro Ba'alwi sama-sama memiliki kecenderungan tatoruf, kebangetan dan ekstrim. Jadi si Ulil Absor ini menilai Kiai Fuad, Kiai Imad, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau semua itu ekstrim gitu, kebangetan. Yang dari sini aja kita apa ya bikin hati kita kok timbul banyak pertanyaan gitu loh. Apa si Ulil Absor ini tipe orang yang nggak bisa nganalisis gitu loh. Mana yang ekstrim, mana yang sedang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran gitu loh. Nilai-nilai kebaikan gitu loh untuk melindungi orang lain. Gitu loh. Karena fakta di lapangan itu jelas. Pengakuan Habib Ba'alwi sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW yang terbukti terputus itu, yang terbukti bohong itu benar-benar merugikan masyarakat gitu loh. Dan mungkin udah absurd ya nggak nggak ini ya nggak pernah jadi korban gitu loh. Tapi masyarakat kecil tuh jadi korban gitu loh. Mereka tuh semua menderita gitu loh. Tapi Sudul Absor ini nggak mau memikirkan itu, nggak mau mencoba untuk merasakan penderitaan orang lain gitu loh. Sehingga Sudul Absor ini ya mungkin dengan begitu dia akhirnya memiliki penilaian yang aneh seperti ini gitu loh. Menilai orang-orang yang membela orang-orang yang disakiti oleh Ba'alwi itu sebagai kelompok yang kebangetan dan ekstrim gitu loh. Ini kan aneh kan gitu ya. Kita lanjutin lagi ya. Sebagaimana prinsip NU yang menganut sikap tawazun dan tawasud, sikap-sikap seperti ini kita tolak gitu loh. Tradisi NU menghormati dzurriyyah Rasul tanpa terlalu masuk ke urusan silsilah dan nasab. Nah, di sini makin aneh gitu loh. Jadi semua orang berarti bebas dong aku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dan harus kita percaya, harus kita terima gitu loh. Tanpa kita ngecek gitu loh. Di zaman ini itu aneh banget gitu loh. Karena untuk ngecek kebenaran nasab seseorang, siapa anaknya siapa, itu mudah gitu loh. Siapa anaknya siapa aja dulu lah gitu ya. Itu mudah banget gitu loh. Ada tes DNA gitu loh. Dan apalagi kasus mengenai Habib yang mengaku sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW itu buktinya udah kuat gitu loh. Semua data itu udah jelas bahwa mereka itu memang terbukti bukan dzurriyyahnya Rasulullah. Nasab mereka itu terputus dari baginda Rasulullah SAW gitu loh. Jadi kalau misalnya si Ulil Absor nih bilang seperti itu, tanpa terlalu masuk ke urusan silsilah dan nasab di zaman yang sekarang yang amat sangat mudah untuk membuktikan itu, gitu ya. Itu ya aneh banget. Itu kalau si Ulil Absor nih ngomong seperti ini di tahun 1430 gitu, ya masih oke-oke aja gitu loh. Sebagaimana kiai-kiai kita di zaman dahulu juga, ya udah terima-terima aja gitu loh. Karena ya untuk membuktikan mencari data-data yang kuat untuk mengetahui lah
gimana sih status mereka sebenarnya itu bagaimana, itu ya sulit gitu loh, tidak semudah sekarang lah gitu lah. Nah kita lanjutin lagi ya. Kita menggunakan prinsip husnuzon sebagaimana ditekankan berkali-kali oleh Gus Yahya, Ketua PBNU gitu loh. Kita tolak tatoruf baik dari pihak yang anti maupun yang pro gitu. Jadi penekanannya itu ada di husnuzonnya gitu loh. Balik lagi ke husnuzon gitu loh. Kan kita semua yang punya akal sehat gitu ya. Masyarakat-masyarakat ya, masyarakat yang memiliki pola pikir yang sehat gitu ya. Pasti menolak gitu loh. Pasti menolak husnuzon itu gitu loh. Karena apa ya? Karena buktinya tuh udah jelas, datanya tuh udah nampak jelas gitu loh. Bahwa ini garam gitu loh. Bukan gula gitu loh. Kenapa masih dihusnuzonin sebagai gula garam ini gitu loh. Kan aneh banget gitu. Kalau di zaman dahulu, kiai-kiai kita di zaman dahulu, husnuzon itu ya oke-oke aja gitu loh. Ya karena tadi itu, untuk mencari data gitu ya. Itu tidak semudah sekarang gitu loh. Untuk mencari bukti-bukti itu tidak semudah sekarang gitu loh. Kalau sekarang tuh mudah banget untuk mengetahui siapa anaknya siapa, itu bisa tes DNA gitu loh. Nah sedangkan Habib Alwi ini itu terbukti DNA mereka itu tidak memiliki DNA-nya Rasulullah SAW gitu loh. Jadi mau mau dihusnuzonin gimana gitu loh, orang darahnya aja udah gak ada gitu loh. Kan aneh sih si Ulil Absor ini gitu loh, yang membuat kita tuh ya sedih gitu loh. Kenapa ada orang-orang di PBNU gitu ya yang memiliki pola pikir seperti ini, seperti dia ini gitu loh. Dan kalau kiai-kiai kita di zaman dahulu husnuzon sama Habib Alwi ya memang zamannya juga nggak seperti sekarang gitu loh. Habib Alwi di zaman dahulu juga eh, apa ya, kayaknya masih menghormati kan gitu kan, kiai-kiai NU masih menghormati pribumi Nusantara gitu kan, belum kebongkar semua lah kejahatan-kejahatan mereka gitu ya. Jadi ya makanya tuh kiai-kiai kita di zaman dahulu ya udahlah lu ngaku sebagai dulur Rasulullah ya udah oke-oke aja gitu loh. Tapi sekarang kan udah enggak gitu loh. Lu lihat di lapangannya tuh kayak gimana gitu loh, lil gitu loh. Pengakuan Habib Alwi sebagai dulur Rasulullah SAW itu yang terbukti bohong itu bener-bener ngerugiin bangsa dan negara kita gitu loh. Dan lu kan ada di PBNU gitu, harusnya lu mengerti gitu loh, harusnya lu paham gitu loh mengapa Mbah Hashim itu mendirikan PBNU gitu loh. PBNU itu kan sebagai organisasi untuk melindungi bangsa dan negara kita, untuk ngurusin umat gitu loh. Artinya ngurusin umat itu ya tadi itu, ngurusin bangsa, ngurusin agama, ngurusin negara gitu loh. Dan Habib Alwi itu terbukti merugikan, membahayakan bangsa, negara, dan agama kita gitu loh. Kenapa lu yang ada di PBNU kok bisa-bisanya berbicara seperti ini gitu loh. Aneh banget gitu loh. Dan gue yakin kalian semua sudah paham gitu loh, dan bisa menilai sendiri betapa tololnya si Ulil ini gitu. Cuman ada satu hal yang membuat gue tuh ngerasa terganggu itu ya. Si Ulil ini nge-retweet gitu loh, nge-retweet tweetannya Kiai Fuad di Twitter gitu loh. Jadi ya gue ngebayangin aja kayak Fuad lagi santai-santai, lagi ngopi, lagi ngerokok gitu ya, tiba-tiba keluar notif gitu di handphone beliau, pas dibuka dari Ulil ini, terus dia ngomong kayak begini kan ngeganggu gitu loh, ngeganggu kayak Fuad gitu kan. Jadi ya gue mutusin untuk kayaknya harus gue bahas gitu ya. Nah jadi ya untuk terakhir tuh, untuk si Ulil ini ya ya jangan terlalu bodoh gitu ya. Bedain mana ekstrim, mana gerakan yang ekstremis gitu ya, mana yang gerakan untuk melindungi orang lain yang sedang dirugikan, yang sedang disakitin oleh sebuah kelompok yang mengaku sebagai duranya Rasulullah yang sudah terbukti bukan gitu. Kalau katanya Gus Rifki dan Kiai Tamamunji di live-nya Kiai Fuad itu, apakah Rasulullah SAW memerangi kafir Quraisy yang menyerang Muslim itu dianggap ekstremis? Kan enggak gitu loh. Itu kan sebagai bentuk perlindungan diri gitu loh. Sebagaimana kita sekarang itu gitu loh. Sebagaimana Kiai Fuad, Kiai Imad sekarang ini gitu loh. Itu sebagai bentuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain gitu loh. Supaya tidak dibahayakan terus-menerus oleh Habib Alwi gitu loh. Yang mengaku sebagai Rasulullah SAW, dan dengan begitu mereka seenak jidat
untuk seenak jidat merugikan bangsa dan negara kita gitu loh. Semua sudah terbukti men gitu loh. Banyak buktinya, banyak datanya gitu loh, banyak faktanya gitu loh. Jadi lo jangan terlalu katrok gitu loh. Jadi orang gitu. Lihat bahkan sejarah NU pun itu kan dirusak sama si Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan itu gitu loh. Orang tua bangka brengsek itu gitu. Ulil gitu loh. Harusnya lu tahu dan gue yakin lu tahu karena lu main Twitter kan. Lu nggak gaptek orangnya gitu loh. Tapi kenapa lu bisa ngomong seperti ini? Apa takut? Ketakutan seperti ini tuh aneh banget gitu loh. Kalau takut dan membuahkan hasilnya itu adalah lu nggak berani ngomong, itu buruk. Tapi tidak seburuk kalau lu takut terus lu malah berpihak kepada orang yang terbukti bersalah ini gitu loh. Karena lu takut dengan orang itu. Itu aneh banget rasa takut seperti itu gitu loh. Dampak dari hasil takut itu yang seperti itu kacau banget gitu loh. Parah banget gitu. Aduh, ya gitu aja lah ya teman-teman. Video kali ini emang sebenarnya udah nggak kaget lah ya kalau ada orang-orang di PBNU itu yang ngebelain Mbak Alwi karena ya ketumnya sudah seperti itu, Rois Amnya sudah seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang di PBNU tipenya itu kayak si Ulil ini gitu ya, timbul ke permukaan ngebela Mbak Alwi, gue sebenarnya udah nggak kaget gitu loh. Yang bikin gua gedek bener gitu ya sama si Ulil ini ya dia berani-beraninya gitu loh nge-retweet tweetannya kayak buat kurang ajar bener nih orang gitu loh. Itu ya teman-teman. Jadi si Ulil untuk Ulil gitu ya. Lil, lihat lagi lah gitu loh. Di zaman dahulu Mbah Hashim itu kayak gimana gitu loh. Ketika ada ada kelompok-kelompok yang ngejajah Indonesia, sikap beliau itu seperti apa? Ketika ada kelompok-kelompok yang merugikan umat ini, sikap beliau itu seperti apa gitu. Beliau itu melawan gitu loh. Beliau itu melindungi umat gitu. Yang lagi diserang gitu. Yang ingin disakiti, yang sedang dibahayakan gitu. Bukan malah berpihak kepada si penjajah itu, si kelompok-kelompok yang ingin merugikan masyarakat itu, bukan gitu. Makanya itu beliau mendirikan organisasi PBNU gitu. Pendiri organisasi PBNU di zaman dahulu, generasi pertama, lihat kelakuan sehari-harinya itu seperti apa gitu. Apa pernah Mbah Hashim itu melihat umat yang lagi disakitin terus beliau diem aja? Kan nggak pernah. Diem aja nggak pernah. Apalagi berpihak kepada orang-orang yang menyakiti itu gitu loh. Jadi jangan, ya gitulah. Kalian semua sudah paham pasti. Jadi gitu aja teman-teman ya. Semoga ini ada manfaatnya sedikit ya. Ya sampai jumpa di video berikutnya.